Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Festival Penulis Danau Toba yang disebut sebagai pertemuan besar tahunan para penulis, pembaca, dan juga pecinta budaya Kaldera Toba akan diadakan pada hari ini, dimulainya dari tanggal 14 sampai dengan 16 September 2024 di Samosir, Sumatera Utara. Acara ini akan mempertemukan para novelis, penulis cerita pendek, penyair, akademisi, mahasiswa, media, pejabat, dan penggemar ke tempat yang penuh inspirasi di tepi Danau Toba yang megah. Dan pendengar, sebelum memulai nih untuk perbincangan kita, berikut kita saksikan terlebih dahulu untuk video keseruan mengenai apa saja yang terdapat di Lake Toba Writers Festival 2024. Baik pendengar, untuk lebih lanjut, sekarang kita akan berbincang nih bersama dengan penulis, penyair, pendidik, penasehat terkenal, dan juga salah satu pendiri festival, Bapak Amol Titus, yang secara daring melalui Zoom kami sudah tergabung nih. Selamat siang Bapak. Halo Enggar, Horas. Horas Bapak. Baik Bapak, sudah mulai digelar ya pada hari ini, dimulainya tanggal 14. Yes, tadi kita mulai dan juga ada welcome dance, tortor dance di sini tradisional dengan musik, and itu performance-nya dari anak muda. Di sini ada satu grup namanya Angel Al-Kaina. Mereka bantu tentang belajar dan kami beri semangat untuk mereka. So itu sangat seru, tradisional, welcome untuk semua penulis, pembaca dan budayawan, sastrawan dari regional, nasional, dan luar negeri. Baik, untuk antusiasme dari pengunjung bagaimana nih Bapak sejak awal buka dari acara ini sendiri? Ya, sangat antusias. Saya senang karena di festival ini bantu semua sastrawan, budayawan sekitar Danau Toba. So dari luar Samosir juga, teman-teman datang dari Balige, dari Medan, juga dari Padang, juga ada Ibu Rosa, Dorothea Rosa, penulis dari Jogja, so juga ada satu ibu dari Hungary, so banyak kumpul di sini. Baik, semuanya hadir ya Bapak ya. Oke, sebelum lebih lanjut mungkin bisa diceritakan lebih mendalam mungkin ya Bapak tentang Lake Toba Writers Festival ini sendiri atau Festival Penulis Danau Toba. Ya, ini festivalnya karena sekarang mungkin audiens tahu Lake Toba salah satu super priority destinasi. So pemerintah mau mempromosikan. Dan di sini ada acara, contohnya untuk pond game sekarang, Pantai Woli juga di sini, juga ada acara Music International Festival, juga ada power boat racing. Tapi fondasi budaya di sini adalah sastra kuno, sastra bahasa Batak, sangat luar biasa, mitologi, mitos, filosofi juga di sini. Sangat seru dan inspiratif untuk writers. So kami pikir kenapa selalu writer dari sini pergi ke festival mana-mana. Lebih bagus kalau kita siapkan satu writers festival di sini supaya kita kumpulkan setiap September dan juga anak muda di sini juga mengapresiasi budaya dan sastra lokal. Oke, baik, jadi ini seperti inspirasi utamanya ya sampai dibuatnya untuk Lake Toba Writers Festival ini, begitu ya Pak? Ya, benar. Baik, untuk tahun ini bagaimana untuk pesertanya Pak? Siapa aja yang bisa ikut atau berkontribusi sama acara ini? Ya, so hari ini kita mulai karena tahun ini 100 tahun anniversary Pak Sitor Situmorang. Beliau salah satu
penyair besar, legendary poet dari Samosir, dari Danau Toba, dekat Danau Toba. Dan Bapak 100 tahun kita harus tadi pagi beri tribute untuk beliau dan juga diskusi apa relevansi Pak Sitor untuk generasi muda sekarang. So itu ada tribute dari dua orang akademisi, Dian Purba dan Ridwan Sitomorang, juga satu saudara Pak Sitor juga hadir. Beliau juga jelaskan tentang puisi, apa dampaknya, influence dari Bapak Sitor untuk semua keluarga, marga, dan lain-lain. Juga kita dapat satu penghargaan dari Ibu Barbara, istri Pak Sitor. Dari Belanda dia kirim thank you, apresiasi, dan juga share memori-memori dengan Pak Sitor, juga share foto-fotonya. So itu sangat seperti satu keluarga ya, kita refleksi, introspeksi tentang satu orang senior. Sangat-sangat emosional moment tadi pagi. Baik, justru untuk penghormatan khusus atau tadi tribute-nya di awal tadi ya Pak ya, berarti sehabis pembukaan. Nah tadi selain Bapak Sitor Situmorang, ini juga berarti sama satu lagi Pramudia Anantatur ya Pak? Ya, so lusa ada tribute untuk Pak Pram. Karena Pak Pram juga teman Pak Sitor, juga luar biasa, of course kami tahu legendary novelis. So walaupun beliau bukan dari Samosir, dari Sumatera Utara, tapi festival ini inklusif. Kami minta share ya tribute untuk legendary writers regional, nasional, juga internasional. Tahun kemarin ada tribute untuk Rabindranath Tagore, Nobel Prize winning author dari India. Baik, dan Bapak ini adalah acara yang memang sudah terbilang tahunan ya. Dan bagaimana Bapak melihat pentingnya acara ini dalam memperkenalkan budaya dan sastra Batak kepada dunia? So ada salah satu penulis senior Saud Poltak Tambunan. Ada sesi setelah makan siang nanti, itu sesi khusus untuk bahasa Batak. Karena festival ini trilingual, itu karakteristik unik festival ini. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Batak. So ada sesi untuk tiga-tiganya bahasa. Bahasa Batak kuno sangat sekarang jarang dipakai, tapi ada dari akademisi senior, sastrawan senior, budayawan senior, mereka mau preserve bahasa ini, preservasi. So dalam Lake Toba Writers Festival ini juga salah satu tujuan kita, misi kita, how to preserve ini ancient language. So Pak Saud Poltak Tambunan, beliau sudah tulis 60 lebih novel, so beliau akan share, dan juga ada writer baru. Beliau senior writer of Batak, tapi juga ada writer baru, dan juga akademisi dan writer namanya Pak Tan Siswos Siagian. Beliau juga akan ikut sesi itu. Baik, tadi juga dibilang ada trilingual ya Pak ya, 3 bahasa di sini. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama tadi bahasa Batak. Nah, dari selama ini berarti ini bukan yang pertama juga begitu ya Pak ya. Ini tantangannya sama keuntungannya sendiri dari menghadirkan trilingual ini bagaimana Pak? So ya, itu kita harus jelaskan. So karena komunikasi itu salah satu keterampilan penting untuk penulis atau puisi, penyair. So waktu kita share tentang novel atau teater atau puisi, juga kadang-kadang antara tiga-tiganya bahasa kita terjemahan langsung supaya audience go with the flow, mereka paham dulu. So kita share, biasanya ya sampai sekarang mereka paham dan cukup antusias. Oke, dan
kalau melihat juga nih dari yang sudah dikabarkan Bapak, ada CSR juga ya di sini ya. Dan bagaimana nih peran festival dari penulis Danau Toba ini dalam mendukung komunitas lokal, terutama melalui komponen CSR tadi? Ya, ini juga salah satu karakteristik unik dari festival ini, karena kalau kita kunjungi destinasi seru prioritas seperti Lake Toba, biasanya mungkin hotel besar atau restoran besar, mereka dapat banyak uang. Komunitas mereka di luar jalan pariwisata. Tapi dari kita, dari writer, ada banyak concern tentang komunitas sekitarnya. So, kita di Desa Unjur, dalam Samosir ada salah satu desa Unjur, ada satu venue di sana sebelah Danau Toba. So itu venue-nya sangat-sangat seru karena by the side of Lake Toba. So itu ada inspirasi dari danau. Tapi di komunitas di sini mereka sekarang ada tema sustainable. So ini ibu-ibunya mereka siapkan makanan, kuliner, resepnya juga kuno. Mereka bungkus semua makan dalam daun. So itu juga sangat sustainable. So di depan ada pasar UMKM, mereka jual cindramata, ulos, semua tekstil dari tangan. Selain itu, salah satu penting misi CSR adalah opera Batak. So bahasa Batak kita preserve, juga opera Batak. Ini salah satu tarian unik dari sini. So itu besok ada performance di Pangururan Waterfront City. Itu open stage, juga ada danau di belakang. Oke, dan tadi juga sustainable gitu ya Pak. Ini juga mungkin berhubungan ya sama konsepnya juga nih sekarang kan menekankan zero plastik gitu ya Pak. Ya, karena menurut saya kami semua di sini hadir dipunya amanah dari Danau Toba. Itu Mother Lake. Dan ada tanggung jawab semua writer, juga semua audiens. Mereka harus, audiens, writer, hotel, UMKM, harus meminimalisir sampah. Kalau ada banyak plastik di sini, kalau ada banyak sampah, nanti terakhirnya itu masuk landfill atau masuk danau. So, karena sekarang ada concern tentang kondisi danau, kita semua kontrol, meminimalisir sampah. Oke, baik. Tadi juga sempat tersebut nih Bapak opera Bataknya ya. Dan bagaimana ini sebenarnya? Apakah ini yang pertama kali dihadirkan di festival tahun ini untuk opera Bataknya atau sebelumnya sudah pernah? Ya, itu permanent feature sudah juga ada. Tapi tahun kemarin itu indoors karena musim hujan. So pertama kali di indoors. Tapi tahun ini kita sedikit berani dan coba outdoors karena original itu di asalnya itu performance di outdoor bukan indoor. So kami pikir boleh coba outdoors karena itu juga sesuai lebih cocok dengan tradisi. So ada salah satu sutradara namanya Pak Thompson Hutasoit. Sejak lama beliau bantu dan kolaborasi dan ada satu ibu di sini, dia juga Matilda, dia juga bantu tentang training latihan anak muda supaya mereka juga ikut. So kita punya dancer senior juga dancer baru. Baik, Bapak, untuk acara yang sama mungkin bisa dilihat juga katanya nih, biasanya harga tiketnya jauh lebih di atas dari festival ini. Nah, ini bagaimana Bapak? Kenapa bisa jauh lebih murah nih? Padahal bahkan sampai menghadirkan semuanya, bahkan sampai trilingual juga. Rencana kita non-profit, itu hanya misnya kontrak. Baik, jadi memang dihadirkan budaya, preservasi budaya,
Oke, baik pendengar, memang ternyata untuk di lokasi mungkin memang karena berada di Danau Toba ya, atau di tepi danau nih lokasi dari Bapak Amol Titus. Coba sambil kita menunggu kembali beliau hadir dalam daring kami nih, tapi memang sudah sempat diketahui ya, terperinci untuk acara dari ini, Lake Tobal Writers Festival 2024 ini sendiri. Dan pendengar, apabila ada update-nya kembali akan kami hadirkan. Namun untuk Lake Tobal Writers Festival 2024 ini juga masih berlangsung sampai dengan nanti tanggal 16 September 2024. Apabila Anda memang akan berada di sana ataupun mungkin akan mengunjungi, masih bisa ya sampai dengan tanggal 16 September 2024 di hari Senin esok. Dan pendengar, terima kasih nih untuk yang mendengarkan sekaligus menyaksikan ya perbincangan ini. Untuk selanjutnya informasi dari kami masih akan kami hadirkan. Dan oke, baik, masih terhubung di pendengar. Ya, halo. Ya, baik, pendengar kembali terhubung. Sorry, itu internet di sini. Baik, memang di tepi tidak danau. 5G ya, mungkin. Memang lokasi di tepi danau ya, begitu ya Pak ya. Oke, Bapak, masih ada yang mau saya tanyakan. Dan itu terminal itu Baik, Bapak, selama penyelenggaraan festival ini dari tanggal 14 sampai 16 ada target atau goals yang mau dicapai? Tower. Oke, baik. Pendengar, masih terputus kembali, maka dari itu pendengar akan kami hadirkan apabila memang ada informasinya kembali, tapi sudah didengar ya tadi untuk terkait dengan informasi dari Lake Tobal Writers Festival 2024.
Voice of Indonesia.